Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora ya personal tarot leader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, ya. Hari ini tema pembacaannya adalah tak ada komunikasi namun batin masih terkoneksi. Tak ada komunikasi namun batin masih terkoneksi. Kita lihat dulu ya. Ada energi apa dalam pembacaan kita pada hari ini? Tak ada komunikasi namun batin masih terkoneksi. Ada Two of Pentacles ya. Jadi ada situasi di mana waktu sedang naik turun, sedang situasi tidak stabil khususnya untuk masalah finansial ya. Jadi mungkin di sini ada situasi finansial yang sedang naik turun yang mempengaruhi hubungan ini dan mempengaruhi kenapa mungkin kalian tidak adanya komunikasi. Ya, di sini juga ada situasi yang sedang mempertimbangkan, sedang berusaha balancing, ada yang sedang tergopoh-gopoh dengan menjalankan waktu ini, ya. Karena mungkin saja di sini ada finansial yang harus didapatkan pada suatu waktu tertentu, ya. Mungkin ada cicilan atau pembayaran atau hutang atau apapun yang sudah mau jatuh tempo yang harus dibayarkan, misalnya, ya. Atau uang yang justru semakin habis semakin hari. Jadi ada finansial yang harus dipikirin gitu ya. Karena ada masalah waktu yang terus berjalan. Dan di sini begitu banyak ada situasi betraying ya. Jadi selain ada situasi finansial yang mempengaruhi situasi ini, di sini juga ada tentang berita yang mungkin bikin kamu kaget, berita yang bikin kamu surprise, tapi di sini ada energi dari pengkhianatan. Ya, jadi bisa saja ada kebohongan yang kamu ungkap dari orang ini, atau memang kamu menemukan fakta tentang orang ketiga di antara kalian, ya. Jadi di sini ada diem-dieman dan sebagainya, ya. Atau di sini kalau dalam masalah pekerjaan, ya teman-teman, mungkin saja kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin melakukan Sora bilangnya ya, melakukan hal-hal tricky di dalam pekerjaannya. Mungkin ada perhitungan keuangan yang tidak tepat gitu, misalnya di kerjaannya dia, atau let's say ada KKN kerjaan, ya. Itu ada beberapa, ya. Tapi bagaimanapun juga dengan situasi yang seperti ini, tapi tetap di sini ada energi dari soulmate, energi dari keterikatan, energi dari saling tarik menarik gitu ya, teman-teman. Kalau yang surat di sini, di balik situasi yang ada ini, tapi energi kalian masih terkoneksi karena di sini ada jelas hubungan soulmate gitu ya, twin flame. Intinya hubungan yang saling tarik menarik energinya. Oke, kita melihat dulu ya, bagaimana situasi dan keadaan dia pada saat ini. Situasi dan keadaan dia pada saat ini benar-benar sedang struggling, benar-benar sedang dalam situasi terpojok. Dia harus berjuang di antara situasi keadaannya dia dan situasinya dia yang gak bagus, yang sedang berjuang mungkin soal masalah keuangan dan sedang mungkin harus lari dari banyak hal, ya. Mungkin dia sedang berusaha menghindari atau keluar dari masalah yang sedang menjerat dia, ya. Tadi Sora udah bilang sama kamu, nggak semuanya tapi ya. Tapi artinya ada sesuatu yang sedang dia fokuskan untuk struggle gitu loh ya. Dia berusaha mencari jalan keluar. Teman-teman lihat ya di sini gambarnya. Di sini ada jalan keluar yang ingin dia raih, ada pencapaian yang ingin dia raih, ada kesuksesan yang pingin dia raih. Dan di sini ada situasi di mana dia kepingin bisa mengontrol dan pingin bisa take a charge sama hidupnya dia. Karena mungkin sekarang dia merasa powerless, hidup dia itu berantakan, banyak hal yang nggak bisa dia kontrol. Jadi dia pingin kayak bisa mengontrol dan melewati masalah yang sedang dia hadapi pada saat ini. Dan dia tengah berjuang, ya. Dia sedang berpikir kemana langkah yang harus dia ambil, ya. Di sini ada konflik di dalam pikirannya dia. Oke. Ada konflik pikiran di sini. Dia sedang bingung apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia utamakan. Kita lihat dulu siapa orang ini. Orang ini itu orang yang mungkin pernah punya pencapaian di dalam hidupnya, di dalam kerjaan juga dia dikenal sama orang, atau dia punya pencapaian lah ya di dalam karirnya dia. Oke, orangnya juga punya beberapa pencapaian, mungkin dia punya beberapa trofi, menang ini itu gitu ya.
Orang ini pingin seperti kayak sedang berusaha untuk keluar dan mentransformasi hidupnya yang mungkin ya ada hal-hal yang harus dia let go. Mungkin kerjaan yang harus dia let go, uangnya harus dia let go gitu ya. Kalau Sora lihat di sini orang yang sedang harus menghadapi perubahan ya, jadi mungkin, tapi walaupun di sini perubahan belum tentu perubahan yang pasti lebih baik atau pasti lebih buruk ya, tapi kalau Sora di sini ada perubahan dari situasi dia yang dulu mungkin di atas, sekarang situasinya jatuh di bawah mungkin. Oke. Di sini orang yang punya finansial yang cukup baik, yang kalau Sora bilang tadi kan, orangnya juga dia tahu barang-barang mahal, dia menikmati mempergunakan uangnya dia suka kemewahan. Nah, ini kan tiba-tiba ada perubahan kalau secara finansial turun. Oke. Orang ini itu melihat segala sesuatunya jangka panjang ya. Masih banyak hal-hal yang jadi perencanaan di dalam hidupnya dia. Tapi kalau Sora lihat di sini bisa terlihat ya, situasinya dia itu dia masih mengevaluasi ke depan hidupnya mau seperti apa. Ya, orang yang charming ya, energinya itu gampang menarik orang lain. Terus habis itu dia punya orang yang kreatif juga ya, secara tampilan pun memang menarik. Oke. Sekarang kita mau lihat ada apa ya ketika kalian tidak berkomunikasi ini? Ada apakah? Oke. Di sini ada energi di mana? Ya, kalau Sora lihat di sini ada energi di mana mungkin saja kamu menghindar dari dia atau dia menghindar dari kamu. Jadi di sini ada energi tidak terbuka. Ya justru di sini kalau Sora lihat ada masalah di sini saling membuka. Artinya mungkin saja membuka komunikasi, membuka bicara lagi, tuh kan? Tidak terbuka, memilih untuk menghindar. Jadi di sini ya memang tidak ada koneksi, tapi ada yang dari sini dia menghindar. Entah dia menghindari kamu atau kamu yang menghindari dia. Oke. Sehingga, kenapa? Karena dia merasa benar-benar sedang posisinya terpojok, sedang benar-benar mengalami yang namanya jalan buntu, teman-teman. Oke, jadi ini memang adalah seperti jalannya atau aluran dari semesta yang membuat sekarang mengintervensi hubungan ini. Memang mungkin hubungan ini saat ini harus break dulu. Ya, kenapa? Karena di satu sisi orang ini sedang mengalami situasi sebuah kebuntuan. Ya, sehingga keinginan untuk bersatu itu sulit untuk terjalankan sekarang ya, karena ada intervensi ya, di mana ada hal yang harus dikerjakan dulu. Walaupun di satu sisi chemistry kalian yang saling terhubung ini tidak bisa diingkari. Artinya walaupun memang berjauhan, ada chemistry yang kuat yang ada di sini. Oke, yang dia rasakan saat jauh dari kamu. Sebenarnya ada sebuah rasa kesedihan jauh dari kamu. Tapi itu tadi, karena dia mengalami kebuntuan, dia merasa kepesimisan. Aku nggak tahu ke depannya seperti apa. Aku nggak tahu bagaimana harus aku lakukan. Orang ini sedang berusaha mencari pencerahan, sedang berusaha berpikir untuk keluar dari situasi dia gimana. Oke. Orang ini kehilangan kepercayaan dirinya ya, karena hidup dia tiba-tiba tadi Sora udah bilang kayak roda tiba-tiba turun jatuh ya, teman-teman. Oke. Dan dia merasa benar-benar buntu ya. Kartu death itu keluar sampai 2 kali. Dia merasa benar-benar terpojok ya. Tapi dia merasa selalu waspada, tapi di sini juga terlihat walaupun kalian berjauhan, koneksinya tetap ada ya. Oke. Justru dengan berjauhan dari kamu, rasa sakit yang dia rasakan itu lebih sakit. Kenapa? Karena sekarang sedang menghadapi masalah dan harus jauh dari kamu. Kamu bertiling dengan Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ya, ada zodiaknya, ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Dan di sini dia seperti tidak berani untuk terbuka dan jujur apa adanya sama kamu. Dia tidak berani menghadapi kamu dan jujur terbuka semuanya. Aduh, Sora pengecut dong. Ya, Sora hanya membaca energi apa adanya. Oke. Orang ini tuh sedang mengalami memang ya, kalau yang Sora lihat di sini sedang mengalami urusan yang kantor Sora bilang tadi, kerjaan tadi, ada kontrak yang harus diselesaikan, ada komitmen yang harus diselesaikan, dan ini berhubungan sama karirnya dia juga. Oke. Di sini orang ini tengah berjuang untuk menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan. Di sini ada energi pengorbanan. Tapi ini juga bisa berarti energi dari pengorbanan kamu, pengorbanan kalian untuk sama-sama, mungkin yang banyak membuat kalian itu tetap bisa terkoneksi.
Orang ini bisa saja ghosting, menghilang dari kamu, nggak ada kabar, menghilang. Karena kan Sora bilang avoidance, menghilang, ghosting, nggak ada kabar. Ya, karena tidak bisa. Oke. Orang ini memilih untuk beristirahat sambil menyelesaikan masalahnya dia. Oke. Khususnya tentang masalah finansial. Meskipun ya kalian berjauhan, tapi komunikasi sama kamu itu terasa masih ada, ya, di dalam batinnya dia, di dalam pikirannya dia, gitu loh ya. Orang ini tuh seperti merasa masih terkoneksi sama kamu. Jadi ada beberapa yang terkoneksi secara batin ya, telepati gitu ya. Orang ini tengah mengalami kebingungan. Batin dia sebenarnya gini loh, seorang ngerasain ya, batin dia yang lagi masih bingung ini pun sebenarnya bisa kamu rasain kok, teman-teman. Meskipun kalian berjauhan, kalian nggak komunikasi, dan sebenarnya batin kalian masih terhubung. Ya, banyak dari kalian yang bisa merasakan itu. Dia merasa kayak gagal, ya, gagal dalam banyak hal, tidak bisa memenuhi apa yang seharusnya dia penuhi, tidak bisa mungkin memberikan apa yang harus bisa dia berikan, gitu loh ya. Dan ini juga dia merasa kayak hilang arah, gitu loh. Wow, energinya energi berat, energi orang yang kebingungan. Orang ini sebenarnya ada keinginan untuk minta maaf sama kamu, ya, atas apa yang telah terjadi, teman-teman. Hanya dia takut, bahkan dia takut untuk menghadapi dirinya dia sendiri. Dia takut untuk menghadapi kenyataan, ya. Dia takut kamu nggak bisa percaya dia lagi. Gitu loh ya. Dia tidak berani memandang kamu, tidak berani ketemu kamu, gitu loh. Nggak berani ngadepin kamu. Karena mungkin kamu udah nggak percaya lagi sama dia, itu yang dia takutin. Dia menyembunyikan hasrat dia yang besar ke kamu. Kenapa? Selain masih bingung pikirannya, dia pun takut kan. Dan dia tahu, dia banyak ngecewain kamu, banyak melukai kamu, yang mungkin kamu butuh waktu untuk menyelesaikan atau menyudahi, menyembuhkan kecewa kamu. Ya, dan orang ini juga ada banyak masalah dengan inner child ya. Sebenarnya dia masih punya perasaan cinta sama kamu. Oke? Hanya dia takut ditolak. Dia takut kamu akan menjauhi dia. Jadi ini adalah energi yang campur sari, teman-teman. Ya. Yang dia rasakan, perasaan aku tuh sama kamu nggak pernah berubah. Ya, jadi sebenarnya dia masih punya perasaan, termasuk perasaan merasa bersalah karena telah melukai kamu. Tuh kan? Aku nyesel atas apa yang sudah aku lakukan sama kamu. Aku tidak benar-benar melakukan ini dengan baik, menyelesaikan masalah kalian dengan baik. Akhirnya aku menyadari kalau kita terkoneksi dan kamu adalah seharusnya the one, tapi itu membuat aku jadi takut. Kenapa? Aku belum siap secara mental, belum siap secara pikiran. Aku bisa merasakan energi kamu dimanapun aku pergi. Artinya orang ini secara energi terkoneksi ya sama kamu. Oke. Dan hanya kamu yang paling bisa memahami dan mengerti aku. Aku mencoba denial dan menghindari perasaan aku yang sebenarnya sama kamu. Karena aku belum siap untuk datang. Jadi teman-teman, ini adalah energi dari orang yang benar-benar belum siap. Masih takut, masih khawatir, ya. Karena aku masih bingung apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku rencanakan. Aku sangat-sangat care sama kamu, tapi aku takut aku tidak bisa memenuhi ekspektasi kamu, apalagi dengan situasi dan keadaan kamu yang sekarang. Energi yang ada di antara kita, energi hubungan kita terasa sangat luar biasa buat aku. Selalu ada energi magnet dari diri kamu yang membawa aku pingin balik lagi ke kamu. Segala sesuatu mengingatkan aku soal kamu. Artinya orang ini memang ya, walaupun tidak ada komunikasi secara langsung, tapi batin terus jalan. Aku lari karena aku tidak ingin menyakiti kamu. Jadi teman-teman, orang ini itu lari karena tidak lain dan tidak bukan. Dia tahu dia salah dan dia tidak ingin menyakiti kamu lebih jauh, apalagi dengan dirinya dia yang belum siap.
Makanya dia menarik diri. Detachment. Apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian? Oke. Teman-teman, kalau suara lihat di sini akan ada energi di mana dia itu masih akan stalkingin kamu. Ya, banyak kok, sekarang pun banyak ada yang masih stalkingin kamu. Jadi kalian tuh mungkin saja masih saling stalking. Dia akan berusaha bertahan dulu dan meredam semua perasaan merasa bersalah dia sama kamu, dan dia menyabotase dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa dia pun secara finansial belum siap, teman-teman. Energi dia belum siap untuk persatuan, belum siap ngadepin kamu. Jadi dia lebih kepada ngikutin arus, ya, ngikutin jalannya arus kehidupan. Gimana membawa dia ke kamu, gitu loh. Dia berserah sama semesta ini, apa yang terbaik yang bisa bikin kalian bahagia, itu yang pengen dijalanin sama dia, ya. Jadi, apakah dia masih menginginkan kamu? Dia berusaha memanifestasikan kamu. Apa yang sedang dia lakukan sekarang, dia kerjakan sekarang, itu adalah salah satu upaya dia untuk mengklaim manifestasi dan mengklaim agar kamu bisa jadi punyanya dia. Tapi dia terlalu banyak stres, terlalu banyak depresi, terlalu banyak tekanan, ya. Mungkin dengan perasaan merasa bersalah juga, ya. Dan fokusnya dia akan kepada finansial dulu, teman-teman. Ya. Jadi, sampai finansial dia cukup baik, itu tidak akan bisa ada pergerakan sama kamu, karena pada saat ini energi dia, prioritasnya dia bukan kamu. Ada manifestasi di sana, tapi yang dia lebih takutkan adalah tertekan, stres, sakit kepala, gitu ya. Nasihat buat kamu apa? Komunikasilah dengan pribadi tinggimu, komunikasilah dengan dirimu yang lebih bijak. Jangan ambil keputusan sekarang. Jadi lebih kepada kamu juga pasrah, teman-teman. Energi flow sama surrender di sini. Kenapa tidak kamu pasrahkan kepada semesta ini? Biarkan semesta ini memberikan pertanda. Ini ada energi twin flame. Jadi ada api asmara yang akan bersemi kembali, ya. Tapi sekarang memang harus ada perpisahan dulu, teman-teman. Ini adalah prosesnya. Harus ada perpisahan dulu, ya. Di mana? Ya, ini juga menjadi pembelajaran buat si divine masculine. Oke. Bagaimana dia harus menghargai finansial, menghargai hubungan kalian, gitu loh, ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Oke. Untuk belajar melepaskan ego. Jadi hubungan ini pun nggak bisa dijalankan pakai ego. Dirilis, teman-teman, dipasrahkan, diikhlaskan. Memang sekarang harus ada jarak dulu, ya, time out. Jadi gini, ini bukan selamanya perpisahan, tapi sekarang adanya sebuah perpisahan dulu untuk nanti ada persatuan kembali. Ini memang proses alurnya, gitu. Berapa lama, Sora? Aku nggak tahu. Ini personal buat setiap hubungan kalian. Kenapa tidak kalian pasrahkan dan biarkan semesta mengarahkan kamu? Kenapa ini terjadi sama hubungan ini? Biar di sini ada pembelajaran, teman-teman, soal masalah ego, menahan ego. Bagaimana memahami, mencintai dengan setulusnya, gitu loh, ya. Ini memang ada peranan semesta di sini, ya. Memang ini adalah proses menuju kesuksesan dan menuju keberhasilan, tapi ini semua memang harus diproses dulu. Untuk membawa pembelajaran bagaimana kamu melawan the devil itu sendiri di dalam hubungan kalian. Artinya apa? Ini semua kan karena hawa nafsu, obsesi, gitu ya. Ini adalah energi refleksi pembelajaran buat kalian berdua. Jadi kamu diminta untuk refleksi, ambil waktu, baru nanti semesta akan kasih kamu pertanda dan kamu pasrahkan energinya. Jadi seorang nggak bisa maksa energi semesta. Saatnya bersih-bersih. Mungkin ini energi buat cleansing buat dia dan buat kamu, teman-teman, ya. Oke. Untuk tidak apa ya, Sora bilangnya, ya, untuk tidak terlalu greedy. Mencintai seseorang juga
Tidak boleh greedy. Artinya apa? Kalau pada saat dia memang harus jadi sesuatu yang lain dulu, ada yang harus dia kerjakan, lepaskan. Karena dia memang harus menjalankan apa yang harus dia jalanin gitu, teman-teman. Biarkan energinya ngeflow, nanti berjalan dengan waktu akan ada sesuatu yang mungkin datang ke kalian gitu loh. Setelah waktu ini semua, perpisahan ini nggak bisa dihindari. Memang udah jadi bagian dari hubungan kalian. Oke, Sora akan ambil tanggal, dimana tanggal ini bisa berarti sesuatu untuk kalian ya. Tanggal ulang tahun, tanggal jadian. 6, 4, 25, 11, 23, 10, 15, 33. Wow, angka 3-nya banyak ya. Satu lagi, 28. Oke. Dan sekarang kita akan coba lihat untuk astrologinya. Untuk teman-teman jangan lupa ya, yang kepingin personal reading, beli alat pembacaan dan sebagainya, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot atau link yang ada di bawah. Aquarius, Capricorn, Leo, Pisces, Libra, Gemini, Cancer, satu lagi ya, Sagittarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita akan coba ke alfabet sini. E, T, A, O, C, I, A, I, Y, G, L, Z. Masih menjadi rahasia, jadi mungkin saja kamu belum ketemu sama orang ini. R, V, B, W, dan D. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. 1, 2, 3, pause. Oke, terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Buat kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.